Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi ini, marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa di pagi yang indah ini mengucap syukur Tuhan atas segala berkat kasih penyertaan Tuhan. Hingga pada pagi ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu. Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang mendiami hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan firman Tuhan untuk kita di pagi ini, Jumat 19 Desember 2025, terambil dari Yeremia 31 ayat yang ke-34. yang dibacakan salah seorang dari anak remaja kita. Renungan harian Jumat 19 Desember 2025 diambil dari Yeremia 31 ayat 34. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dalam bahasa Batak didok, jadi dang pepodaan ni sahalak dongana, manang dohonona tu haangginai songonon. Tandahamu majahoba, aitung salhut nasida tumanda au sobat, tolena metmet, tolena magodang sian nasida, nina jahoba, ai marpamuati do sobat rohakun nida hajahatan nasidai. Jala dangde ingotoku dosa nasidai. Amin. Terima kasih. Sebagai topik renungan untuk kita di pagi ini ialah mereka akan menjadi umatku. Setiap orang Kristen yang baik mesti menjadi warga negara yang baik. Di sisi lain, mereka pun memiliki identitas sebagai warga kerajaan Allah. Secara administratif, identitas kewarganegaraan dapat ditunjukkan melalui KTP. Lalu bagaimana dengan identitas sebagai warga kerajaan Allah? Apa yang menjadi tandanya? Identitas sebagai warga kerajaan Allah bukanlah yang terlihat secara fisik, tetapi lebih kepada transformasi batin dan rohani yang diberikan oleh Tuhan melalui iman dan ketaatan pada perjanjiannya. Hukumnya tertulis pada loh batu pada masa lalu, tetapi sekarang tertulis dalam batin kita. Dan Allah mengajar kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengannya melalui perjanjian ini. Allah ingin mengubah hati kita sehingga kita mencintainya sepenuh hati. Perjanjian baru ini juga menyatakan bahwa Allah adalah Allah kita dan kita adalah umatnya. Dia adalah penguasa dunia yang harus diagungkan dan Sang Bapa yang dikenal dan dicintai karena Kristus. Allah ingin hadir di setiap aspek hidup kita, menjadi bagian dari siapa kita secara keseluruhan. Yeremia mengingatkan betapa pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Allah daripada hanya melakukan hal-hal yang harus kita lakukan secara formal. Amang inang saudara terkasih, Allah meminta hati kita yang tulus dan penuh kasih. Kita sudah mendapatkan hak istimewa, yakni sebagai warga kerajaan Allah yang dijamin oleh pengorbanan Yesus. Kiranya kita semua dapat menanggapi panggilan ini dengan hati yang rendah dan penuh sukacita, sehingga kita menjadi umat-Nya yang selalu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita setiap hari. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah yang bisa kita lakukan sebagai keluarga Kristen?
Saya yakin setiap keluarga tentu sudah melakukan banyak hal untuk melakukan ini. Ada yang menyediakan waktu berdoa bersama keluarga setiap hari atau waktu-waktu tertentu secara berkala. Ada yang pergi beribadah bersama keluarga. Ada yang main musik atau menyanyikan lagu rohani bersama-sama. Ada yang melakukan pemahaman Alkitab bersama-sama dengan keluarga. Dan ada juga yang rutin mewujudkan bantuan sosial keluarga bagi keluarga lain yang memerlukan. Namun, kalau keluarga kita belum melakukannya, cobalah kita lakukan bersama keluarga. Keberadaan keluarga kita justru bisa menjadi kesempatan iman kita. Tidak hanya kita hayati secara pribadi, melainkan juga bersama-sama keluarga kita. Sehingga Tuhan berkenan bagi keluarga kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang boleh kami dengar. Ajarlah kami Tuhan tetap setia kepadamu dan mendengarkan firman-Mu yang dapat kami lakukan di dalam hidup kami, terkhusus buat keluarga kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu dimanapun berada, dan melakukan setiap aktivitasnya, biarlah Tuhan tuntun, Tuhan memberkati dan mencukupkan yang kami perlukan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan di setiap keluarga. Tuhanlah yang campur tangan sehingga kami dimampukan untuk menjalaninya dengan kasih daripada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Marilah kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.